Salam Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi dalam acara belajar firman Tuhan. Dan kita berharap dengan firman Tuhan iman kita bertambah, sikap kita semakin benar di masa-masa seperti ini. Sebab saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita memerlukan kebenaran firman Tuhan merekakan kita. Amin. Oleh karena itu sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak baik kami di bumi seperti surga. Kebenaran-Mu yang merekakan kami, kebenaran-Mu yang menuntun kami dalam kondisi apapun. Sebab kami tahu Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Saat kami hidup dalam Yesus, maka kebenaran akan merekakan kami. Dan kebenaran itu akan bawa kami ke dalam kebahagiaan dan sukacita. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya bersuka cita kali hari ini karena tanpa sadar saudaraku kita bisa melalui semua pencobaan masalah dengan kemenangan demi kemenangan. Saudara, bukan Tuhan menjanjikan tidak ada masalah, tapi bersama Dia kita akan mengalami kemenangan. Amin saudara. Saudaraku, yang perlu kita sampaikan adalah bertindaklah dengan cara Kristus agar Tuhan mencurahkan mujizatnya ya. Bertindaklah dengan cara Tuhan Yesus Kristus agar Tuhan mencurahkan mujizatnya. Ini penting sekali. Kenapa? Saat ini sebagian besar orang kehilangan pendapatannya. Banyak yang PHK. Saudaraku kehilangan kegiatan biasanya. Bahkan saudaraku banyak cenderung usaha yang mau ditutup. Hari sudah semakin sulit. Sangat tidak mungkin saudaraku menambah hasil kerja saat ini sepertinya. Saudaraku sebagian besar seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang kita pelajari. Saudaraku, di dalam firman Tuhan Lukas 5 ayat 4 sampai 10. Kita akan bacakan nanti. Saudaraku, mereka sepertinya sudah kehilangan harapan. Sementara Tuhan Yesus terus mengajar dan berkhotbah. Hari sudah mulai siang, tidak mungkin ada lagi ikan seperti biasanya yang mereka tangkap. Tetapi Tuhan Yesus bisa mengubah semua keadaan. Keadaan sekarang ini juga seolah-olah sudah kesiangan dan sulit mendapatkan hasil yang baik. Dari pelajaran firman Tuhan di bawah ini kita bisa dapatkan langkah-langkah agar dapat menghasilkan sesuatu di keadaan yang tidak mungkin menurut pikiran kita. Saudaraku, ini penting, oleh karena itu kita akan belajar bagaimana Yesus mengajar murid dalam perjalanannya. Mari kita baca Lukas 5 ayat 4 sampai 10. Kita baca bertahap saudaraku supaya kita semakin kuat dalam Tuhan. Lukas 5 ayat 4 sampai 10, demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Mereka memanggilnya saudaraku supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal ini, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Di dalam firman Tuhan ini diceritakan saudaraku bahwasanya ketika dia melakukan apa yang disuruh Tuhan, dia berkata dari pagi sampai siang kami nggak dapat apa-apa dari malam. Tapi dia punya hati. Kemudian ketika dia menangkap dalam firman Tuhan, kapalnya hampir tenggelam. Tapi dalam sisi yang lain dikatakan jalannya hampir koyak. Jadi apakah kuncinya supaya kita bisa mengalami seperti di firman Tuhan dengan tema ini? Dengan cara Kristus kita akan mengalami mujizat, mengalami terobosan. Pertama adalah mereka mau ikut menjadi pendengar firman Tuhan sampaikan dan ajarkan Tuhan Yesus. Walaupun mungkin saudaraku mereka masih ada kesalnya, ulang nanti bawa apa, tapi mereka mau menyangkal diri dan mendengar. Mereka mau belajar firman Tuhan. Saat ini juga itu penting bagi kita. Jangan kita katakan sia-sia dengar firman Tuhan.
Mari katakan, aku mau dengarmu Tuhan. Karena aku tahu Roma 10:17 berkata, iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Karena iman bertumbuh karena pendengaran firman Kristus. Saudara, ketika mereka mendengar, walaupun mereka pulang dengan hasil yang tidak ada, tapi ketika mendengar mereka punya iman, membuat mereka, saudaraku, bisa berubah. Tidak keras kan. Ketika Tuhan bilang tebarkan jalannya, memang dia katakan dari tadi malam tidak bisa, tapi hatinya berubah, punya hati yang taat. Saat Tuhan Yesus memerintahkan tebarkan jalanmu, walaupun di luar kebiasaan nelayan, mereka dalam hati begini, aku kan nelayan lebih pintar dari Tuhan Yesus, hanya keturunan tukang kayu, saudaraku, tukang mebel. Tapi mereka lakukan, karena apa? Karena mereka sudah punya hati yang ditebar oleh firman, sehingga mencari hati yang hancur, tanah yang gembur, saudaraku. Itu sebabnya sebagai murid kita harus pegang Lukas 9 ayat 23. Syarat untuk ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan setiap hari. Sekalipun mungkin, saudaraku, perintah Tuhan kepada kita melalui hambanya sepertinya bertentangan dengan apa? Hari-hari ini, saudaraku, kami mencoba untuk mengarahkan orang tua, jemaat, PBA, dan semua, mari kita mulai bercocok tanam. Mari kita buat sesuatu waktu ini. Mari belajar hal-hal yang penting. Mari dengarkan firman Tuhan. Kita belajar mentaatinya, saudara. Karena nanti akan terjadi seperti yang terjadi dalam firman Tuhan ini. Yang ketiga, maka hasilnya di luar kebiasaan yang ada. Ketika mereka menebarkan jala, ikan yang banyak, besar-besar masuk ke jalannya, sehingga kapalnya hampir tenggelam. Dalam versi yang lain, jalannya hampir koyak. Saudara, saat kita mengikuti perintah Tuhan, maka akan terjadi pembalikan situasi. Bahkan seperti saat ini, saudaraku, kesalahan kita, ketidakyakinan kita atas perintahnya, saudaraku, itu akan berbuah. Saudara, apa yang terjadi ketika mereka melakukan itu dan menerima berkat mujizat itu? Yang perlu dilakukan berikutnya adalah murid Tuhan tersungkur dan mengakui kesalahannya. Hari ini kita perlu mengaku kekurangan kita. Betapa seringnya Bapak Ibu sekalian ketika dikatakan, ini saatnya berdoa, ini saatnya baca firman, ini saatnya kita menyembah Tuhan, berserah kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan. Banyak kita kadang keras hati. Tapi maukah kita seperti murid Yesus berkata, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Karena seringkali, Tuhan, aku tidak mau mengikuti apa yang kau katakan. Padahal hari-hari ini Tuhan mengizinkan kita berdoa di rumah, baca Alkitab, diarahkan, bahkan kami sering kirimkan pesan-pesan firman Tuhan kepada saudara. Mari belajar lakukan. Sebab itu yang penting, saudara. Yang keempat, penggenapan firman-Nya dalam hidup kita akan bisa memberkati orang lain, serta membuat kita memahami cara Tuhan serta mengenal Dia lebih dekat, yang mengubah hidup kita serta fokusnya. Saudaraku, penggenapan firman Tuhan ini membuat kita bisa berubah, bahkan memberkati orang lain. Bayangkan ketika dia tangkap, dia panggil temannya. Kenapa? Orang lain juga diberkati yang tidak menangkap ikan dengan dia. Sebab Tuhan Yesus sering, saudaraku, mengajar kita supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Hari-hari nanti ketika saudara bercocok tanam, ketika saudara memelihara ikan, ketika saudara dididik dalam kompetensimu, mungkin engkau yang sudah belajar untuk membuat masker, engkau membuat hand sanitizer, belajar berkati orang lain. Sebab saudaraku, hari-hari ini akan makin sulit. Kita perlu saling tolong-menolong. Kadang-kadang perbuatan kita awalnya menolong orang lain, tapi lama-lama juga bisa menjadi bisnis yang baik, saudara. Saudaraku, ini hal yang penting bagi kita. Saya merindukan mendidik anak-anak, keluarga semua, dan Tuhan mendidik kita jadi muridnya karena Dia ingin supaya kita diberkati, saudara. Karena Yohanes 10:10b berkata, Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kelima, cara menerima dan menikmati berkat dengan cara bekerja sama yang baik agar jalannya tidak koyak dan kapalnya tidak tenggelam. Saudara, apa yang dilakukan Petrus dan kawan-kawan? Memanggil teman-teman yang lain supaya tidak tenggelam dan tidak koyak. Kita perlu kerjasama, Bapak Ibu, semua gereja, semua orang. Jangan melihat perbedaan dan hal yang buruk dari orang lain. Orang dalam Tuhan belajar melihat kebaikan orang lain dan mengoreksi kelemahan kita, memberkati orang sekitar kita, memberkati lingkungan kita, bahkan orang yang menyakiti kita. Itulah pengajaran dari Tuhan Yesus, saudara. Yang keenam, terakhir, saatnya kita fokus menjadi penjala jiwa dalam kondisi ini, bukan sekedar mencari makanan dan pakaian. Saudara, ini saatnya kita bisa memberitakan kabar baik, sehingga akan terjadi orang-orang akan dimenangkan. Sebab Yesus berkata kepada mereka,
Jangan takut, hari ini akan munggah engkau. Bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Artinya begini saudara, kita belajar memberkati orang. Dan orang juga akan diberkati, dan kemudian semua kita akan diberkati. Sebab apa saudara? Tuhan ingin hari ini membawa komunitas kita, kota kita, bangsa kita supaya diberkati. Saudaraku, akan ada masanya, kita sudah tahu nanti 45 tahun akan bekerja. Yang mungkin saudaraku di atasnya yang sudah tua akan menjaga stay at home, work from home dan sebagainya. Mungkin memberikan nasihat, mungkin memberikan pelajaran-pelajaran melalui jarak jauh. Mari kita kerjasama. Saudara, ini saatnya bangun kerjasama. Fokus kita adalah memberkati. Ketika saya menyampaikan kepada anak-anak muda kami, fokus kalian bukan sekedar dapat kerja, tapi justru bisa menjadi saksi Kristus, membuat orang diberkati, membuat orang yang lemah dikuatkan, membuat orang yang sakit disembuhkan, membuat orang yang bingung akan diberi jalan keluar. Amin saudara. Jadi inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita hari dalam pelajaran firman Tuhan ini. Mari kita mau. Saudaraku, inilah kondisi yang ada ya. Saudara, ketika Yesus mengajar firman Tuhan, mari kita dengar-dengaran. Walaupun kadang-kadang kondisi kita sepertinya, apa mungkin ini? Saya ingat betul saudaraku, ketika dulu Tuhan bicara kepada saya untuk menjadi panggilan jadi hamba Tuhan. Sebenarnya secara logika nggak masuk akal. Saudara. Gimana bisa melayani Tuhan? Sementara waktu itu saudaraku gedung gereja nggak ada, masih menyewa. Lalu bagaimana kalau saya tidak bekerja, saya tinggalkan pekerjaan? Tapi hari ini saya melihat saudara. Kalau dulu saya paling bisa memberi rumah saya tumpangan, membantu orang. Hari ini saya melihat saudaraku bagaimana Tuhan bisa memakai melebihi apa yang saya pikirkan. Kadang-kadang sepertinya bisa kapal perjalanan itu akan karam. Kenapa? Banyaknya orang yang harus kita tolong dan berkati. Tapi saudara, itulah kata Tuhan. Ketika kita mau mempercayai cara Tuhan, maka kita bukan hanya jadi mendapat berkat buat diri kita, tapi memberkati orang lain, dan orang lain akan jadi berkat. Amin saudara. Oleh karena itu hari ini, percayalah kepada Kristus, pandemi ini akan lewat, kita ikuti, maka kita akan melihat jawaban Tuhan yang luar biasa. Jangan khawatir, jangan takut, berjalan bersama Dia. Lakukan apa yang dikatakannya, Dia akan menggenapi hasil lebih dari yang kita pikirkan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami yang selama ini mungkin terlalu banyak berpikir karena mendengar hal-hal yang negatif. Kayak mau hidup dengan cara Kristus, di mana kami mengimani firman-Mu, dan kami mau melakukan apa yang Kau katakan. Kami ingin bekerja dan membuat segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami bukan hanya menerima untuk diri kami, tapi memberkati orang sekitar kami dengan apa yang Kau nyatakan kepada kami. Juga kami akan bangun kerjasama, sehingga Tuhan, perahu perjalanan kami tidak tenggelam, tapi kami akan membangun kemakmuran dan sukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Dan fokus kami bukan hanya kepada hal yang fana, bukan hal yang sementara, tapi hal yang kekal, yaitu Kristus bisa dikenal melalui apa yang kami lakukan. Aku berdoa buat semua yang mendengar, biarlah fokus kami mulai hari ini, kami percaya kepada Kristus yang akan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan kami akan bersama melewati pandemi ini dengan kerjasama, dengan saling tolong-menolong. Kami percaya sesudah masa pandemi ini, new normal ini kami akan bergerak dan membangun kerajaan-Mu, dan pertolongan-Mu yang sempurna menyertai kami. Diberkatilah yang mendengar firman Tuhan, diberkatilah orang yang mendengar kesaksian, diberkatilah orang yang akan bersama dengan kami, dan diberkatilah kota dan bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.